Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-107 sampai 110. Ayat yang ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina takharu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harballahu wa rasulahu min qabl. Wala yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Tafsir ayat yang ke-107. Ada beberapa orang munafik dari penduduk Kuba membangun masjid dekat Masjid Kuba dengan maksud memecah belah dan menanamkan benih fitnah di antara orang-orang yang beriman. Dan mereka menyiapkannya untuk orang-orang yang mereka harapkan memerangi Allah dan Rasul-Nya, sekaligus sebagai benteng mereka jika ia diperlukan. Maka Allah Ta'ala membuka kebusukannya dan menampakkan rahasia mereka. Wallazina takharu masjidan diraran. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, yakni kemudaratan kepada orang-orang mukmin dan masjid yang mereka gunakan untuk berkumpul kepadanya. Wa kufron, untuk kekafiran, yakni maksud mereka adalah kekufuran. Jika maksud selain mereka adalah keimanan, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, yakni agar orang-orang mukmin berpecah belah, berselisih dan bersengketa. Wa irsadan, dan menunggu kedatangan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu, yakni untuk membantu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya yang telah lama memusuhi dengan keras, seperti Abu Amir Ar-Rahib, salah seorang penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Amir ini menolak beriman kepadanya. Dia adalah orang ahli ibadah pada masa jahiliyah. Maka dia pergi kepada orang-orang musyrik untuk meminta tolong kepada mereka memerangi Rasulullah SAW. Ketika keinginannya pada orang-orang musyrik tidak terpenuhi, maka dia berangkat ke Kaisar Romawi dengan anggapan dia mau menolongnya. Tetapi orang yang telaknat ini mati di jalan, padahal sebelumnya dia dengan orang-orang munafik telah berjanji dan bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Di antara yang mereka siapkan untuknya adalah Masjid Dirar, maka wahyu turun menyampaikan hal itu. Lalu Nabi SAW mengutus orang-orang untuk merobohkannya dan membakarnya. Masjid itu pun kemudian dirobohkan dan dibakar, dan setelah itu menjadi tempat pembuangan sampah. Allah Ta'ala berfirman setelah menjelaskan tujuan buruk mereka pada masjid itu. Wala yahlifunna in aradna, mereka sesungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki dalam membangunnya illal husna, selain kebaikan, yakni membantu orang yang lemah dan buta. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Kesaksian Allah lebih benar daripada sumpah mereka. Ayat yang ke-108. La takum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwala yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yutahharu, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya
Masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut bagi kamu sholat di dalamnya. Ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Tafsir ayat yang ke-108. La takum fihi abadan, janganlah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Janganlah kamu sholat di masjid yang dibangun untuk diror tersebut selama-lamanya. Karena Allah telah mencukupimu darinya, dan kamu tidaklah memerlukannya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba sejak hari pertama munculnya Islam di Kuba, ia adalah Masjid Quba yang didirikan di atas dasar keikhlasan menjalankan ketaatan kepada Allah, menegakkan zikir kepadanya, dan menegakkan syiar-syiar agamanya. Ia adalah masjid tua yang terkenal dengan itu. Masjid yang utama ini, ahaku ang taku mafi, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Juga beribadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala, ia adalah masjid mulia. Dan orang-orangnya juga mulia, oleh karena itu Allah memuji mereka dengan firman-Nya, fihi rijalu yuhibbuna ayat toharu. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dari dosa, menyucikan diri dari kotoran, najis dan hadas. Dan seperti yang telah diketahui, bahwa siapa yang menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha dan bersungguh-sungguh dalam apa yang dicintai. Mereka pasti berusaha dengan sungguh-sungguh bersuci dari dosa-dosa, kotoran, dan hadas. Oleh karena itu, mereka termasuk golongan pendahulu dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat, memelihara jihad bersama Rasulullah SAW, menegakkan syariat agama, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Setelah ayat ini turun yang berisi pujian atas bersucinya mereka, maka Nabi bertanya kepada mereka tentang cara mereka bersuci. Mereka menjawab bahwa mereka memakai air dalam bersuci setelah sebelumnya mereka memakai batu. Maka Allah memuji perbuatan mereka. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bersih secara maknawi seperti menjauhi kesyirikan dan akhlak-akhlak yang buruk. Bersih secara materi seperti menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.